Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat terkasih. Kita bersyukur kembali Tuhan kumpulkan kita pada pagi ini. Mari kita mau satukan hati, kita akan mulai saat teduh pagi ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Tritunggal Maha Kudus. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas hari baru ini. Hari baru yang penuh dengan berkat dan harapan baru. Ya Allah Roh Kudus, urapi dan pimpinlah kami yang akan bersaat teduh pagi ini. Khususnya tim yang akan melayani, serta semua perangkat yang akan kami gunakan. Sehingga saat teduh pagi ini bisa berjalan dengan lancar. Beracaralah ya Allah, ini waktumu, ini tempatmu. Amin. Selamat pagi, Bapak Ibu terkasih dalam Kristus. Kita bersyukur bahwa di pagi hari ini kita dapat dikumpulkan di sini untuk kembali mencari hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati, kita mau memberikan pujian penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita, sehingga Ia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, agar kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita akan angkat pujian, sebuah lagu lawas, Aku Percaya, dari Insinyur Niko. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi. Kau sanggup melawan seluruh kehidupan. Aku percaya Tuhan ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu bagi kami. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi. Kau Tuhan menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya
Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan, memberkatiku. Aku percaya, Tuhanku ajaib, Kau turun tangan, memulihkanku. Aku percaya, Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan, memberkatiku. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau begitu baik bagi kami. Biar kami terus sepanjang hidup kami memuliakan Engkau Tuhan, dan melaksanakan kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami. Aku percaya, Tuhanku ajaib, Kau turun tangan, memulihkanku. Aku percaya, Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan, memberkatiku. Kau turun tangan, memulihkanku. Kau turun tangan, menyembuhkanku. Kau turun tangan, memberkatiku. Oh benar Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Engkau begitu mengasihi kami. Di Mazmur 42 ayat 2, Kau mengatakan Tuhan, seperti rusa merindukan air sungai, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Biar kami angkat penyembahan ini Tuhan, sebagai rasa rindu kami akan Engkau, karena kami tahu hanya bersama-Mu Tuhan. Engkau, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, padamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau
Kau segalanya bagiku. Ya Tuhan. Yesus, Kau berarti bagi Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Segalanya bagi kami Tuhan. Ajar kami mengasihi-Mu. Tuhan penyembahan kami, kami angkat suara, kami beri hati, memuliakan nama-Mu di tempat maha tinggi. Kami agungkan, kami tinggikan, karena Kau layak. Raja segala raja. Ya nama Yesus, sekian Yesus, Mari kita hening di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk indahnya pagi ini. Jiwa kami haus untuk memuji dan menyembah-Mu. Engkaulah kerinduan dan hasrat kami. Saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Pakailah anak-Mu Dian, urapi dia dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Renungan dari surat Paulus kepada Timotius. Dari 1 Timotius 1 ayat 15 sampai 17.
Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tampak, yang esa. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Bukalah hati kami dan mampukan kami untuk memahami kehendak-Mu melalui sabda ini. Amin. Surat ini dibuat oleh Rasul Paulus untuk anak rohaninya yang dikasihinya, yang bernama Timotius. Pada saat usia Rasul Paulus sudah tua. Dan surat ini ditulis saat Rasul Paulus berada di dalam penjara. Timotius adalah seorang anak muda yang mengikuti pelayanan Rasul Paulus sejak dia muda. Melalui surat ini, Rasul Paulus bersaksi kepada Timotius tentang kasih karunia Tuhan yang telah ia terima. Sekali lagi kita boleh belajar melalui Rasul Paulus bahwa dalam keadaan apapun, ia tetap memberi kesaksian tentang Tuhan. Dia tetap meneruskan pengajaran firman Tuhan. Dia tetap menguatkan anak-anak rohaninya atau orang-orang yang pernah dilayaninya. Menjelang akhir hidupnya, dia tidak pernah berhenti bekerja. Jarak dan kondisi tidak menjadikannya surut untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dia tetap mewarta. Dia tetap memberi kekuatan, dia tetap meneguhkan, membimbing, walaupun melalui surat-surat. Itu semua dilakukannya karena dia telah mengalami kasih karunia Allah. Dalam ayat 15, Paulus bersaksi dan menyadari bahwa dialah yang paling berdosa di antara semuanya. Kedewasaannya dalam beriman dan cinta kepada Tuhan menjadikan Rasul Paulus peka akan dosa. Banyaknya pekerjaan Tuhan yang sudah dilakukannya dan pemahaman teologi yang kuat dan mendalam menjadikan dia matang. Kematangannya dalam beriman tidak menjadikannya sombong dan meremehkan dosa. Namun, dia semakin bersyukur atas kasih karunia Tuhan dan semakin rendah hati mengakui kebesaran Tuhan. Inilah tanda penting dari kedewasaan iman. Hal ini bisa kita lihat di ayat 15. Dia mengakui bahwa ia orang yang paling berdosa yang terselamatkan hanya oleh kasih karunia Tuhan. Dan di ayat 17, dia mengagungkan Tuhan. Di ayat 16 berbunyi, tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Salah satu definisi kasih adalah sabar. Dalam Korintus 13 ayat 4 dikatakan bahwa kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Salah satu bukti bahwa Tuhan mengasihi kita adalah Dia bersabar terhadap kita. Rasul Paulus dalam suratnya ini menyadari bahwa dia yang semula adalah penghujat Tuhan, penganiaya, pengikut Tuhan, dan seorang yang ganas bisa berubah karena kasih Allah. Sebagai orang yang paling berdosa, Rasul Paulus
merasakan Yesus menunjukkan seluruh kesabaran baginya. Dan buah kesabaran Tuhan adalah pertobatan Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah teladan bagi kita bahwa kesabaran Tuhan sanggup mengubahkan seseorang. Pemazmur berkata dalam Mazmur 103 ayat 8, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Kalau kita flashback kehidupan, keadaan hidup kita, betapa Tuhan panjang sabar kepada kita. Berapa kali kita berpaling dari panggilan Tuhan, menghindar dari suaranya. Berapa kali dalam hidup ini kita mengabaikan sapaannya, menunda-nunda melakukan kehendaknya. Mungkin sudah sering dan berkali-kali kita lakukan. Tetapi apakah Tuhan berhenti bersabar? Sekali-kali tidak. Karena Tuhan datang untuk menyelamatkan kita yang berdosa ini. Kasih karunia-Nya besar. Masihkah kita menganggap sepi kemurahan dan kesabarannya, serta kelapangan hati Tuhan? Padahal maksud kesabaran Tuhan adalah menuntun kita ke dalam pertobatan. Patutlah kita bersyukur punya Tuhan yang sabar atas kita. Salah satu tujuan Allah menyelamatkan manusia berdosa adalah supaya kita manusia ini bisa menunjukkan kasih kepada sesama, termasuk musuh kita sekalipun, atau orang yang sangat menjengkelkan kita. Kata sabar menjelaskan seseorang yang dibuat marah oleh orang lain, tetapi tidak membalas orang ini. Orang ini bisa saja dengan mudah membalas, tetapi dia memilih tidak melakukannya. Pada prakteknya, hal ini tidak mudah dilakukan, karena secara kedagingan manusia pasti ingin membalas kalau disakiti. Tapi kita dapat melakukan hal yang baik saat kita bisa menghargai kasih Yesus yang sudah sedemikian sabar demi kita. Kalau saat ini kita sedang berhadapan dengan orang yang begitu buruk tabiatnya, menganiaya hidup kita, atau ucapan dan perbuatannya menyakiti hati, ingatlah akan Rasul Paulus. Dia bisa berubah karena Yesus menunjukkan seluruh kesabarannya. Bagaimana caranya kita meneladani Yesus yang sabar? Yaitu hanya dekat dengan Tuhan, memiliki relasi yang erat dengannya. Kita taat pada perintahnya serta menjadikan firman Tuhan sebagai pelita. Menerima sakramen Ekaristi, sakramen tobat, berpuasa, dan doa batin. Mohon rahmat Tuhan dan Roh Kudus akan memampukan kita untuk memiliki kesabaran itu. Melakukan 5 senjata rohani juga sangat menolong kita menjadi pribadi yang lebih sabar. Mari kita menunjukkan seluruh kesabaran kita kepada orang-orang yang menyakiti kita. Hidup seseorang dapat diubahkan saat kita menunjukkan seluruh kesabaran kepadanya. Sebab kesabaran adalah tindakan nyata dari kasih. Semoga rahmat Tuhan memampukan kita semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, sahabat-sahabat saat teduh, marilah kita mengakhiri saat teduh dengan doa penutup. Puji dan syukur serta terima kasih ya Bapa atas kesempatan untuk bersaat teduh pagi ini yang telah berjalan dengan lancar dan baik dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih juga ya Bapa untuk firman-Mu yang telah disampaikan melalui sahabat kami, anak-Mu terkasih Ibu Dian, yang pada intinya untuk belajar dan meneladani Santo Paulus yang selalu taat dan setia mematuhi firman-Mu dalam keadaan apapun. Kasih karunia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, Engkau limpahkan kepada kami. Berikanlah kepada kami kesabaran dan hati
menjadi tanah yang subur untuk setiap firman yang Kau taburkan, dan firman itu bertumbuh, berbuah, bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkannya. Kami juga berdoa untuk Bapak Paulus dan Bu Vila, serta seluruh pelayan di tim Saat Teduh dan komunitas pemunihan hati. Mohon perlindungan-Mu agar kami dan keluarga kami oleh darah Yesus yang tertumpah di kayu salib, Kau lindungi dan Kau hindarkan dari segala kekuatan-kekuatan yang tidak berasal daripada-Mu, yang dapat mengganggu pelayanan kami. Semua doa-doa ini kami satukan dengan doa komunitas pemunihan hati dan Saat Teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemulihan hati dan peserta Saat Teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita teruskan dengan foto. Yuk, mari kita foto. 1, 2, 3, 1, 2. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.